Yang pertama, permasalahan sosial. Permasalahan sosial pada umumnya adalah suatu yang ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut, sehingga menyebabkan kepincangan. Sedangkan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial merujuk pada dampak negatif yang muncul ketika masyarakat membagi diri menjadi kelompok-kelompok berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kelas sosial. Beberapa permasalahan sosial yang dapat timbul akibat pengelompokan sosial yaitu diskriminasi. Orang tuli kayak kamu itu nggak bisa kerja di sini. Berani-beraninya ngelamar kerja di sini. Sekarang kamu angkat kaki dari kantor ini. Kesenjangan sosial. Jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi. Nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya. Kekerasan atau intoleransi. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Kesenjangan sosial berarti tidak seimbang atau terjadi jarak di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan adanya peradaban status sosial, ekonomi, maupun budaya. Faktor terjadinya kesenjangan sosial, hal ini terjadi karena banyak faktor, seperti tidak efektifnya program pengentasan kemiskinan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur antara suatu daerah dengan daerah lain, dan masih banyak praktik korupsi dalam proyek pembangunan. Ini adalah beberapa permasalahan perbedaan gaya hidup antara ekonomi kelas atas dan ekonomi kelas menengah ke bawah. Yang pertama ada akses pendidikan. Keluarga kelas sosial atas mungkin memiliki akses lebih baik ke pendidikan yang berkualitas. Sementara keluarga kelas menengah ke bawah mungkin menghadapi keterbatasan akses ke sekolah yang baik dan dukungan pendidikan. Yang kedua ada nutrisi dan gaya makan. Gaya hidup kelas atas seringkali mendukung pola makan yang lebih sehat, sementara keluarga di kelas menengah ke bawah mungkin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi yang optimal. Nah, yang ketiga ada kesempatan pekerjaan. Anak-anak dari keluarga kelas sosial atas mungkin memiliki akses yang lebih besar ke jaringan sosial dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Sementara anak-anak dari keluarga kelas menengah ke bawah mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak akibat pendidikan yang kurang. Berikut adalah solusi dari permasalahan akses pendidikan antara ekonomi kelas atas dan ekonomi kelas bawah. Pertama, solusi gaya hidup ekonomi kelas atas. Program beasiswa. Membuat program beasiswa yang ditunjukkan khusus untuk siswa-siswa dari latar belakang ekonomi bawah. Ini dapat membantu mereka untuk memperoleh pendidikan yang tinggi tanpa beban finansial yang berlebihan. Solusi gaya hidup ekonomi kelas bawah. Program pengembangan keterampilan. Penting untuk memberikan akses kepada kelas bawah untuk program pengembangan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang pekerjaan mereka. Ini bisa mencakup pelatihan dalam bidang seperti keterampilan teknis, keahlian profesional, dan wirausaha. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan nutrisi dan makanan antara ekonomi kelas atas dan ekonomi kelas bawah. Solusi gaya hidup ekonomi kelas atas yaitu pendidikan gizi. Memberikan pendidikan gizi kepada masyarakat ekonomi kelas atas dapat membantu mereka membuat pilihan makanan yang lebih sehat. Ini dapat mencakup kelas gizi, seminar, atau konsultasi dengan ahli gizi. Solusi gaya hidup ekonomi kelas bawah, subsidi makanan sehat, memperkenalkan program subsidi makanan sehat atau voucher makanan untuk keluarga dengan pendapatan yang rendah, bisa membantu mereka mendapatkan makanan yang lebih bergizi dan berkualitas. Lalu selanjutnya ada kesempatan pekerjaan, solusi gaya hidup ekonomi kelas atas, pekerjaan di bidang keuangan dan investasi. Orang kelas atas sering memiliki kekayaan yang perlu dikelola dengan baik. Ini menciptakan peluang dalam bidang perbankan, investasi, manajemen kekayaan, dan konsultasi keuangan. Lalu selanjutnya ada solusi gaya hidup ekonomi kelas bawah, mengakses program pemerintah dan bantuan sosial. Memastikan bahwa komunitas tahu tentang dan dapat mengakses program pemerintah dan bantuan sosial yang ada, seperti program pelatihan keterampilan, bantuan pencarian kerja, atau bantuan pengangguran. Upaya rehabilitasi. Upaya pemulihan dan perbaikan terhadap perbedaan gaya hidup ekonomi kelas atas dan ekonomi kelas menengah ke bawah,
yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih baik ke peluang pendidikan bagi individu dari kelompok ekonomi kelas bawah. Oke, selanjutnya upaya preventif, pencegahan dan perencanaan untuk mengurangi perbedaan gaya hidup antar kelas atas dan menengah ke bawah dapat menggunakan cara pendidikan yang merata. Pastikan akses pendidikan berkualitas tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi jangka panjang dengan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang bagi kalangan menengah ke bawah.